so beautiful. Mr. Malloy. Film diawali dengan memperlihatkan seorang agen CIA bernama Ben, yang sedang memantau pergerakan musuh di sebuah tempat. Di sana Ben juga ditemani oleh salah satu rekannya yang bernama John, yang bertugas mengintai si musuh dari jarak jauh. Diberitahu Ben dan John ini sedang mengintai seorang agen rahasia Rusia bernama Evgeny, yang dicurigai dapat membahayakan pemerintahan Amerika. Tak lama Evgeny yang menyadari kalau dirinya sedang diawasi oleh Ben, ia pun langsung menghampiri Ben, untuk memberitahu mengenai maksud dan tujuannya datang ke tempat itu. Di sini Evgeny menjelaskan kalau kedatangannya ini bukan untuk menjalankan misi dari pemerintah Rusia, melainkan hanya sedang ingin liburan saja. Namun Ben yang sama sekali tidak percaya kepada Evgeny, ia menjawab kalau CIA akan terus memantau pergerakan Evgeny. Pada malam harinya terlihat Ben yang mendatangi salah satu kafe, dan ternyata ia akan merayakan hari jadi pernikahan dengan istrinya yang bernama Farah. Diberitahu juga kalau Farah ini ternyata merupakan seorang anggota CIA, namun ia hanya bertugas menginput berbagai data-data saja. Bahkan mereka juga telah dikaruniai seorang anak yang sudah balik, dan sekarang si anak telah bekerja di luar kota yang tak jauh dari sana. Thank you. Tak lama dari itu terlihat Farah yang meminta izin kepada Ben, karena ia ingin pergi ke toilet sebentar. Namun baru beberapa langkah Farah berjalan, tiba-tiba beberapa bulan kemudian terlihat Ben yang masih belum bisa melupakan peristiwa ledakan yang menewaskan Farah di kafe itu. Bahkan selama ini Ben juga tidak tinggal diam, karena sampai sekarang ia dan jajarannya di CIA, terus berusaha mencari siapa dalang di balik pengeboman tersebut. Ben juga sering mengunjungi makam Farah sang istri, dan tak lupa meminta maaf, karena sampai saat ini ia dan CIA belum bisa menemukan siapa pelakunya. Lalu siang harinya ketika Ben melakukan rapat dengan para petinggi CIA, Ben dibuat marah karena mereka akan menutup kasus kematian Farah. Dan alasan penutupan kasus ini karena mereka menyangka kalau peristiwa tersebut bukan disebabkan oleh pengeboman, melainkan dari kecelakaan karena kebocoran gas saja. Bahkan di sana Ben juga ditemui oleh direktur CIA, yang meminta Ben agar mengikhlaskan saja sang istri, karena ia sudah tenang di alam sana. Pada malam harinya Ben tak sengaja melihat berita di laptopnya, yang mengabarkan kalau kasus ledakan di kafe itu resmi ditutup. Melihat itu semua tentu saja Ben sangat tidak terima, karena ia yakin kalau Farah istrinya sengaja dihabisi, dan bukan karena kecelakaan. Hingga mulai dari sini Ben berjanji kepada dirinya sendiri, kalau ia akan mengupas tuntas kasus tersebut, dengan caranya sendiri dan bagaimanapun caranya. Di hari berikutnya Ben menemui seorang hacker yang bekerja di CIA, lalu memintanya membuka lagi data peristiwa ledakan di kafe yang menewaskan Farah. Ternyata, saat kejadian itu terlihat ada beberapa orang Rusia, yang mungkin saja mereka adalah anak buah Evgeny, alias si agen rahasia yang di awal film tadi. Mengetahui hal itu Ben lantas kembali ke rumah, untuk melihat lagi semua data-data lengkap mengenai Evgeny si agen rahasia Rusia itu. Namun di sini Ben malah teringat dengan kenangan manis bersama Farah istrinya, yang kala itu sedang makan mesra di sebuah resto. Saat itu Farah juga memberikan Ben sebuah kalung, dan meminta Ben agar tidak pernah melepaskan kalung tersebut sampai kapanpun, karena kalung itu akan membawa keberuntungan untuk Ben. Setelah itu Ben bertemu dengan John di salah satu kafe, dan tidak lain untuk membahas perihal kematian Farah, karena kasusnya tiba-tiba saja ditutup oleh CIA. Di sini Ben meminta tolong kepada John untuk membantunya, karena Ben yakin jika Farah tewas bukan karena kecelakaan biasa, namun sengaja diincar oleh seseorang. Sementara John yang memang sahabat seperjuangan Ben di CIA,
Tentu saja ia pun bersedia membantu, dan bahkan John juga meminta agar sebaiknya Ben banyak istirahat dulu. Thanks, John. Pada malam harinya Ben mendatangi sebuah kasino, dengan tujuan untuk menemui Evgeny, si agen rahasia dari Rusia itu. Di sini dan sambil Ben bermain kartu, ia langsung menanyakan kepada Evgeny, apakah Evgeny adalah dalang di balik ledakan yang menewaskan Farah istrinya. Namun Evgeny yang merasa tersinggung karena ia tidak pernah melakukannya, ia langsung memerintah para anak buahnya untuk menghajar Ben, hingga baku hantam pun terjadi di sana. Namun sayangnya dan karena Ben kalah jumlah, ia pun harus terpojok dan ditangkap oleh Evgeny. Kemudian adegan berpindah kepada putra Ben yang bernama Nick, yang sedang bersama pacarnya di sebuah rumah. Di sini si pacar yang memang sangat perhatian kepada Nick, ia pun meminta izin keluar sebentar, karena ia akan membelikan sarapan untuk mereka berdua. Lalu tak lama setelah si pacar pergi dari sana, tiba-tiba saja Nick didatangi oleh 3 orang yang mengaku agen CIA, dan mereka meminta Nick agar ikut bersama mereka. Dan karena di sini ketiga orang tersebut mengatakan kalau semua ini adalah perintah Ben ayah Nick, mau tidak mau Nick pun harus menuruti permintaan mereka. Di balik itu terlihat Ben yang sedang disandera oleh Evgeny, hingga tak lama Evgeny memerintah satu anak buahnya agar mengeluarkan pisau. Ternyata Evgeny membukakan ikatan di tangan Ben, karena ia akan mengajak Ben untuk mengobrol secara baik-baik, mengenai kenapa Ben bisa menuduh Evgeny sebagai dalang dari ledakan yang menewaskan istri Ben. Di sini Ben menjawab kalau Evgeny adalah agen rahasia dari Rusia, jadi pantas saja jika Evgeny mengincar Farah, karena Farah adalah orang yang menyimpan semua data-data CIA. Ben juga mengatakan kalau dari rekaman CCTV itu ada anak buah Evgeny, sehingga Ben sangat yakin kalau dia adalah pelaku yang didalangi oleh Evgeny. Mendengar jawaban itu Evgeny bersumpah kalau dirinya bukanlah dalang dari peristiwa itu, karena saat ini ia sedang cuti dan tidak menjalankan misi dari pemerintah Rusia. Bahkan Evgeny juga menjelaskan jika orang yang ada di CCTV itu adalah mantan anak buahnya, yang sudah lama tidak bekerja untuknya, dan sekarang telah bergabung dengan tim tentara bayaran Amerika. Hingga tak lama setelah Ben mulai percaya kepada Evgeny, tiba-tiba saja mereka diserang oleh tim tentara bayaran Amerika yang sedang dibicarakan. Dalam insiden itu Evgeny yang gagah harus terkena tembakan, dan ia meminta Ben untuk segera melarikan diri dari tempat tersebut. Dengan cepat Ben pun lantas mencoba kabur dari sana, hingga di suatu waktu ia menghubungi John dan memintanya untuk segera menjemputnya. Lalu tak butuh waktu lama ternyata John datang dengan cepat, sehingga ia pun sesegera mungkin membawa Ben pergi dari sana. Di tengah perjalanan Ben yang penasaran karena John datang begitu cepat, ia pun lantas menanyakan mengenai hal tersebut. Lalu John menjawab kalau ia kebetulan berada di daerah tersebut, dan kemudian John membawa Ben ke tempat persembunyiannya yaitu di dalam kapal perahu. Welcome aboard, Ben. Sebelum masuk ke kapal Ben sempat meminta John agar menghubungi dulu Nick putranya, karena Ben sangat khawatir kepadanya. Namun John menjawab kalau Nick sudah aman, karena dirinya telah mengirim beberapa orang untuk segera membawanya. Dan ternyata, 3 orang anggota CIA yang menjemput Nick tadi bukanlah suruhan Ben, melainkan orang yang sengaja diutus oleh John. Di balik itu Nick sendiri ternyata dibawa ke suatu gedung, oleh ketiga anggota CIA alias orang suruhan John. Di sini Nick yang merasa ada yang aneh pun sempat melawan melarikan diri, namun ia kembali tertangkap sehingga harus dibawa secara paksa ke dalam gedung tersebut. Kembali lagi kepada Ben dan John yang sudah berada dalam kapal, dan di sini John bertanya apakah sebelum tewas Farah pernah memberikan sesuatu kepada Ben. Did Farah give you something before she died? Lalu di sini Ben menjawab tidak, dan jikapun pernah seharusnya John tidak perlu tahu, karena itu adalah urusan pribadinya dengan Farah. No, she didn't give me anything. Kemudian John membawa Ben ke suatu ruangan, karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus mereka bicarakan. Namun ketika pintu ruangan itu dibuka, tiba-tiba saja Ben langsung ditodong oleh beberapa tentara bayaran Amerika, yang tadi menyerangnya. Hingga terungkap sebuah fakta,
kalau tim tentara bayaran Amerika ini menyerang Ben dan Evgeny atas perintah John, sehingga artinya John adalah seorang pengkhianat. Lalu Ben pun segera diikat di sebuah kursi untuk diinterogasi, mengenai apakah sebelum tewas Farah sempat memberikan sesuatu. Namun karena di sini Ben terus saja mengatakan tidak, John memerintah ketua tentara bayaran untuk melanjutkan menginterogasi Ben, sementara dirinya akan mendatangi Nick putra Ben untuk mencari informasi darinya. I'll kill everything you love, John. Tak lama dari itu setelah John pergi, si ketua tentara bayaran itu mengaku jika dirinya lah orang yang telah meledakkan kafe hingga membuat Farah tewas, dan semua ini mereka lakukan atas perintah dari orang berkuasa di CIA. Ben yang mendengar pengakuan tersebut tentu saja ia sangat terkejut, dan ia tidak mengerti memangnya apa kesalahan Farah. Namun belum sempat si ketua menjawab, tiba-tiba ternyata orang tersebut datang untuk menyelamatkan Ben, dan rupanya orang itu adalah wanita yang bernama Christina. Di sini Ben sempat menanyakan siapakah Christina sebenarnya, namun Christina akan menjelaskannya nanti karena yang terpenting sekarang adalah bisa kabur dari sana. Lalu dengan cepat mereka berdua langsung pergi ke ruangan depan, dan menembaki semua anak buah John yang ada di sana. Di tengah peperangan si ketua tentara bayaran itu kembali muncul, sehingga dengan terpaksa Ben yang gagah harus menghadapinya secara langsung. Hingga setelah berduel cukup lama pada akhirnya Ben berhasil mengalahkan si ketua tentara bayaran, lalu segera kabur bersama Christina menggunakan perahu kecil. Sesampainya di dermaga Christina langsung membawa Ben pergi menggunakan mobil, karena mereka harus segera menuju ke sebuah tempat rahasia. Lalu saat di tengah perjalanan akhirnya Christina mengatakan mengenai siapakah dia, yang ternyata ia adalah sahabat dekat Farah alias istri Ben. Di sini Christina langsung menanyakan apakah Farah pernah memberikan Ben sebuah kalung, dan Ben menjawab iya sembari menunjukkan kalung yang dimaksud. Ternyata, kalung itu adalah sebuah kunci untuk membuka ruangan rahasia Farah, di mana Farah menyimpan laptop dan semua data mengenai kebusukan CIA. Dan karena itulah Farah menjadi target yang mereka lenyapkan, karena ia telah menyimpan data rahasia tentang korupsi besar-besaran, yang dilakukan oleh sang direktur CIA. Ben yang mendengar semua itu kini ia pun mengerti, kenapa istrinya dihabisi dan penculikan Ben beserta Nick, didalangi oleh direktur CIA demi bisa mendapatkan kalung untuk membuka ruangan rahasia Farah. Farah wanted you to open this. You have the key. Kemudian Ben segera membuka ruangan itu menggunakan kalungnya, lalu masuk ke dalam dan membuka laptop Farah yang di dalamnya berisi data-data kebusukan direktur CIA. Bahkan di sana terlihat Ben yang juga sangat terkejut, ketika ia melihat sang direktur yang telah melakukan korupsi uang, dengan jumlah yang amat sangat banyak. LLCs. Oh, Farah. Setelah itu Ben menghubungi John untuk mengatakan kalau ia sudah mengetahui semuanya, dan bahkan laptop yang berisi kebusukan direktur CIA telah berada di tangan Ben. John yang mendengar itu lantas mengancam akan menghabisi Nick putra Ben, sehingga mereka sepakat untuk melakukan pertukaran antara laptop itu dengan Nick. Di sini John pun langsung mengirimkan lokasi pertemuan mereka, yang akan dilakukan hari ini juga setelah panggilan itu berakhir. Sementara Christina mengatakan lebih baik Ben tidak memberikan laptop tersebut kepada John, karena meskipun laptopnya diberikan Ben dan Nick pasti akan tetap dihabisi. Namun tentu saja Ben yang pintar tidak sebodoh itu, karena ia bertemu dengan John bukan untuk melakukan pertukaran, melainkan untuk menghabisi mereka semua. Lalu sebelum berangkat Ben menghubungi dulu si hacker CIA, dan Ben mengirimkan sebuah link yang isinya adalah semua bukti korupsi yang dilakukan direktur CIA. Ben juga berpesan jika dirinya tidak kembali, maka si hacker harus menyebarkan semua bukti itu kepada publik, hingga Ben dan Christina pun langsung berangkat ke lokasi pertemuan dengan John. Namun saat akan sampai Ben menurunkan Christina lebih dulu, karena kali ini Christina akan bertugas menjadi sniper untuk melindungi Ben dari jarak jauh. Lalu singkat waktu setelah Ben bertemu dengan John, terlihat John yang tidak sendiri, karena ia juga menyimpan sniper di atas gedung dan 2 orang anak buahnya. Di sini Ben meminta John agar lebih dulu melepaskan Nick, dan setelah itu barulah Ben akan menyerahkan laptop yang dimaksud.
Hingga setelah Nick dilepaskan, Ben memintanya agar masuk ke dalam mobil, sementara dirinya segera memberikan laptop itu, sembari mengatakan kalau mulai sekarang mereka tidak ada urusan lagi. Namun ketika John akan pergi, tiba-tiba Christina menghabisi kedua anak buah John, sehingga yang tersisa kini hanya John seorang diri. Lalu dengan cepat Ben merebut kembali laptop tersebut, namun tiba-tiba si ketua tentara bayaran yang ternyata masih hidup datang membantu John, hingga aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan terjadi di sana. The grenade launcher, you got one shot. I got you to wife. Pada akhirnya Ben dan Nick berhasil menghabisi si tentara bayaran, sementara John sendiri berhasil lompat sebelum mobil itu terjungkal. Lalu tak lama John muncul sambil menantang Ben berduel dengannya, hingga tanpa ragu Ben pun menerima tantangan itu. Namun pada akhirnya Ben yang memang sudah terlatih, ia pun dapat mengunci John dan membuatnya pingsan seketika. Beberapa jam kemudian Ben kembali ke lokasi pertemuan tadi, dan tidak lain untuk menjemput Christina. Lalu tak lama datanglah satu mobil yang ternyata itu adalah anggota CIA, yang kemarin diperintah John untuk menangkap Nick. Di sini si anggota CIA tersebut menjelaskan dan meminta maaf kepada Ben, karena ia hanya diperintah mengamankan Nick, dan bukan untuk menculiknya. Ben yang mendengar penjelasan tersebut ia pun lantas memaafkan, dan ia meminta orang tersebut agar membawa John diserahkan ke kantor polisi, untuk dihukum seberat-beratnya. Hingga tak lama dari itu Ben menghubungi seseorang, dan meminta orang itu agar membongkar semua bukti korupsi sang direktur CIA, saat rapat dengan para petinggi negara lain besok pagi. Now I'm asking you to work for me. Keesokan harinya terlihat sang direktur korup itu, yang sedang melangsungkan rapat dengan para petinggi dari negara lain. Dan tak lama masing-masing di ponsel mereka muncul sebuah notifikasi, yang menampilkan bukti korupsi sang direktur, termasuk di layar monitor yang ada di sana. Lalu di waktu yang sama datanglah Evgeny si agen rahasia Rusia, yang ternyata masih selamat dari serangan tim tentara bayaran Amerika waktu itu. Dan ternyata orang yang dihubungi oleh Ben semalam adalah Evgeny, dan Evgeny langsung membeberkan semua bukti korupsi yang telah dilakukan oleh sang direktur. Bahkan Evgeny juga sempat memutar rekaman suara, saat direktur memerintah John untuk menghabisi Ben dan juga Nick putranya. Hingga karena semua bukti kuat itu sang direktur pun tidak bisa mengelak, dan ia hanya bisa pasrah diringkus oleh para Interpol. Keesokan harinya terlihat Ben yang sangat bahagia, setelah melihat berita mengenai penangkapan sang direktur CIA, beserta antek-antek lainnya yang terlibat. Dan sekarang Ben sudah bisa menjalani hidup dengan tenang, karena dalang di balik tewasnya Farah sang istri, kini sudah tertangkap. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.